Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dan program Living for Christ Indonesia akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, dan tentunya kita akan mendengarkan kesaksian mereka dan kita akan menyaksikan apa yang mereka akan ceritakan, dan kita percaya bahwa di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya. Puji Tuhan, kali ini tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Jawa Tengah dan sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Thomas Khairun Mugianto, GPSDI di Bukit Sion, Desa Petir, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Halo, shalom Pak Pendeta. Luar biasa, apa kabarnya Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Kita yang dari jauh ya, dari Jakarta bisa bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Langsung datang ke Jawa Tengah. Luar biasa, ada suatu pengalaman ini Pak yang luar biasa buat kita, buat rekan-rekan, buat tim Living for Christ Indonesia bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Thomas. Kabar baik ya Pak ya? Baik, puji Tuhan. Keluarga baik, jemaat, puji Tuhan. Kalau kita lihat dengan mukanya yang sudah berseri-seri ini, ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Amin, haleluya. Dan pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia tentunya ingin mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Thomas. Dan Bapak Pendeta Thomas boleh ya diceritain ke kita bagaimana awalnya panggilan Tuhan untuk Bapak melayani Tuhan, terjun dalam ladang Tuhan. Ya, salam, puji Tuhan. Halo. Pada kesempatan yang indah ini, pada siang hari ini kami bisa bertemu dengan Ibu Lydia untuk menyampaikan yaitu kesaksian, bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur sebagai hamba Tuhan. Biarpun kami di desa, ya kami nama saya ya Khairun Mugianto, kami tinggal di Desa Petir, ya GPSDI Petir. Ya kalau banyak yang sudah tahu kalau Petir itu ya tahu sendiri ya Bu. Ya puji Tuhan, Tuhan tempatkan kami di Petir. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, memang saya itu orang yang jadi anak yang mencintai Tuhan. Saya dari kecil saya sudah sekolah minggu, dan kakak saya dua itu menjadi hamba Tuhan Bu. Ya, kakak saya dua menjadi hamba Tuhan, yang satu ada di Semarang, yang satu yang dulunya melayani tempat kami pelayanan. Jadi kakak saya meninggal dan terus saya melanjutkan dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, waktu itu memang saya itu semenjak dewasa saya disekolahkan oleh kakak saya untuk sekolah Alkitab di Solo, tempatnya Ibu Mary Hartanti, dan kami melanjutkan lagi di TSRMA Solo Tigo. Puji Tuhan saya selesai. Tapi setelah saya selesai, saya hanya bisa membantu pekerjaan Tuhan di tempat di mana kakak saya melayani. Nah, ketika itu kakak saya melayani di Desa Petir. Nah, saya ikut dalam pelayanan di sana. Saya ketemu dengan cewek di Petir itu Bu. Nah, itu yang menjadi istri saya. Ya, yang sampai sekarang dia menjadi istri saya. Dan dulu itu memang saya pergi untuk sekolah Alkitab aja, orang tua saya sudah bilang, kamu jangan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Artinya kalau kamu menjadi pendeta, hidupmu akan seperti kakak kamu, susah. Makan susah, dia nggak punya rumah, dia katakan. Tapi saya memang orang mencintai Tuhan, nggak tahu. Memang saya berpikir dari dulu sekolah minggu, kakak saya mengajarkan, yang mengajar memang kakak saya. Ya, dia mengajarkan saya, jalan Tuhan bukan jalanmu. Ya, jadi itu saya ingat terus perkataan kakak saya ketika itu saya melayani Tuhan, saya ikut melayani di mana kakak saya melayani, saya ikut melayani. Nah, ketika itu memang saya punya kerinduan ingin melayani. Ya, memang itu sudah dari hati saya, ya, dari hati saya orang yang cinta Tuhan, saya ingin melayani. Ya, saya berdoa, saya bergumul, saya dapat istri, ya, yang sekarang di desa kami di Petir itu, saya dapat istri di situ. Saya pikir istri saya itu bisa membantu saya, ya, menyepot saya dalam pelayanan. Karena istri saya itu memang bukan dari
dari sekolah kita, Bu. Istri saya itu memang dari jemaat biasa, ya, tua-tua sidang di situ dulu. Nah, saya ambil ya menjadi istri saya, padahal saya sudah berdoa. Orang tua saya melarang saya jadi hamba Tuhan. Lah kenapa Tuhan saya punya istri juga sama saja, Bu. Ketika saya ambil jadi istri, dia bilangnya mau melayani. Tapi ketika sudah saya nikah, ya begitu sudah saya nikah, malah dia berkata, aku nggak mau jadi istri hamba Tuhan, kakakmu saja pada susah melayani. Lah saya itu pergumulan banget, pergumulan sekali. Lah ketika itu sampai saya di rumah di situ sambil membantu pelayanan kakak saya sampai jualan ikan laut, saya jualan sandal, saya jualan sembako untuk bisa bertahan hidup di situ sambil membantu pelayanan. Dan ketika itu saya lama-lama kok juga jadi tukang ojek juga sama saya pernah, Bu. Lah lama-lama hati saya, panggilan saya enggak kuat. Ya, saya lari ke Jakarta, puji Tuhan. Saya di Jakarta ketemu dengan Bapak Pendeta Victor Kangiras dari GPT di Cempaka Putih. Beberapa tahun di sana, Pak Pendeta dia memberikan motivasi saya untuk melayani kembali ke ladang Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, saya menjadi sopir juga saya membawa oma-oma, ya, jadi oma-oma kalau mau ibadah saya ambil, saya antar pulang lagi, ya. Itu beberapa tahun di sana dan membuat hidup saya semakin dekat sama Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu saya pulang ke rumah, ya, ke Petir, saya pulang. Di situ kakak saya sudah tidak bisa melayani Tuhan, dan dia menyerahkan kepada saya sepenuhnya pelayanan. Lah waktu itu saya sempat bingung. Istri saya menolak untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, istri saya menolak, memang saya tidak mau punya suami seorang hamba Tuhan. Nah, waktu itu memang, tapi saya bilang, aku tidak mau. Apapun yang terjadi, Tuhan mau panggil saya tetap mau jadi pelayan Tuhan. Nah, saya bilang begitu. Bukan saya karena saya mengejar, karena saya tidak kerja itu tidak, Bu. Saya melayani Tuhan itu bukan karena saya nganggur, itu tidak. Memang saya itu waktu pulang pun saya sempat jadi sopir, ya, antar kota, ya, lumayan gajinya sampai 4 juta, 3 juta dulu waktu itu, ya, sebelum corona. Nah, ketika itu saya itu terus bergumul sama Tuhan, dan istri saya itu seolah-olah menolak terus, Bu. Nah, waktu itu saya pernah, ya, ditinggalkan istri saya melayani itu sendiri. Ya, yang saya layani itu adalah oma-oma, orang-orang tua. Ya, di situ saya ditinggalkan kakak saya, dalam pelayanan saya itu orang tua-tua, dan istri saya itu nggak mau melayani. Lah, kamu kalau mau melayani nanti anak sekolah, kuliah mau bagaimana? Dia bilang seperti itu. Nanti kuliah bagaimana? Nah, saya kan punya iman, saya katakan, saya punya iman. Saya yakin kalau saya melayani Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ya, puji Tuhan, ya, waktu itu istri saya sempat pamitan mau ke Jakarta. Ya, dia memang dulunya itu memang sekolah baby sister. Jadi dia memang sekolah baby sister. Mau kerja. Dia kerja di Jakarta, terus dia kerja 2 bulan di Jakarta, Bu. Dia kerja 2 bulan, dia meninggalkan saya dalam pelayanan belum punya saya. Anak. Itu sudah punya anak. Iya, anak saya yang nomor 2 itu waktu itu SMA mau kuliah. Nah, istri saya itu takut, ya. Karena takut, saking takutnya enggak bisa kuliah. Nah, akhirnya istri saya itu pergi ke Jakarta, dia mencari duit. Ya, dia pergi, saya bilang, kalau kamu mau pergi ya pergi, enggak apa-apa, tapi saya enggak menyuruh, saya enggak tidak memperbolehkan, ya tidak, silakan kalau Tuhan izinkan. Dia sempat pergi, ya memang saya melayani di rumah sendiri, ya saya harus pimpin pujian sendiri, saya melayani firman sendiri, saya musik sendiri, karena yang dilayani itu berapa orang, 6 itu sudah tua semua, Bu. Ya, oma-oma, ada yang umur 70, ada yang 100, ada yang 80, memang saat ini memang semua puji Tuhan, ada corona pun masih sehat-sehat sampai sekarang ini. Ya, jadi itu luar biasa ketika istri saya pergi, ya memang saya menderita sekali. Ya, sangat menderita. Ya, seorang hamba Tuhan, saya ingin melayani Tuhan, kok kenapa Tuhan sampai Tuhan berikan seperti ini? Ya, ketika itu dia pergi, dia pulang. Ya, dia pulang, dia mau pergi lagi, dia bilang pergi lagi, akhirnya 2 kali dia pergi. Nah, 2 kali dia pergi ke Jakarta, akhirnya di Jakarta pulang lagi, belum pulang, dia itu mimpi. Ya, itu sepertinya mimpi, dia lagi
tidur itu katanya ada wajah Tuhan tersenyum. Nah, dia ngomong sama saya, "Pak, ini kok ada wajah Tuhan tersenyum sama saya, itu apa?" Lah saya jawabnya kok enak, Bu. Saya bilang, "Bu, itu kan Tuhan itu mentertawakan kamu karena kamu kurang percaya." Saat itu juga dia langsung pulang, Bu. Puji Tuhan, ya, dia pulang, dia bilang sama saya, "Pak, kalau saya ada mujizat Tuhan, anak saya bisa kuliah, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya membantu pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh." Puji Tuhan, pada waktu anak saya selesai SMA, terus dia mendaftar kuliah di Bandung, itu ada ITHB dari Gerakan Beasiswa, ya, GBB, ya, Gerakan Beasiswa Belajar, Gereja Belajar, GGB, Gerakan Gereja Belajar. Anak saya mendaftar, puji Tuhan diterima di situ. Dan puji Tuhan, saya doa bersama jemaat, ya, berdoa terus, puji Tuhan, anak saya mendapat beasiswa 100%. Wow. Kan ada 50%, ada 100%. Dan puji Tuhan, istri saya semakin semangat. Nah, dia bingung lagi, "Pak, ini gimana? Oh, bisa ya? Udah dapat ini 100%, tapi untuk makan sama untuk ngontrak itu nggak ada berkat." Saya bilang, "Tenang aja, Tuhan itu baik. Kalau kamu mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, mengikut melayani Tuhan, membantu dalam pelayanan Tuhan, ya, saya percaya Tuhan itu memberkati." Waktu kami habis ada doa, ya, ada doa dari keliling jemaat, saya pulang, saya baru nyampe depan rumah, puji Tuhan ada orang ngepel saya, "Bapak Thomas Hairun?" "Ya, betul, Pak." "Ya, Bapak hamba Tuhan di Petir ya?" "Iya." Ini saya mau membantu anak Bapak untuk biaya hidup di Bandung. 1.500.000, apakah Bapak terima?" "Oh, puji Tuhan," saya katakan. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Jadi puji Tuhan sampai saat ini sudah semester 6, ya, hampir selesai, tinggal 2 semester lagi. Dan semua biaya Tuhan cukupkan. Itu yang menjadi semangat motivasi dalam pelayanan istri kami. Dan puji Tuhan, ya, saya sampai saat ini, ya, dalam pelayanan kami memang semangat secara manusia, memang, ya, namanya dalam pelayanan kekurangan pasti ada, ya, tapi saya sering bilang sama istri saya, kita hidup yang penting pas-pasan saja. Pas butuh pas ada, ya, itu yang manis. Iya, itu pas butuh pas ada. Tapi memang betul, ya, ketika anak saya butuh, "Pak, saya butuh untuk ini," Tuhan berikan. Kita butuh untuk apa, Tuhan berikan. Itu yang luar biasa Tuhan berikan dalam pelayanan kami, dan kami melayani di Desa Petir. Ya, puji Tuhan, untuk masalah fisik kami tidak ada benturan apa-apa karena memang kami sudah lama di situ. Ya, begitu erat dengan warga di situ. Ya, kami saling bahu-membahu di situ, dan puji Tuhan, ya, jemaat yang kami layani setia, ya, biarpun umur sudah lanjut usia, tapi tetap setia. Memang secara materi, Bu, memang secara materi, ya, kita banyak berdoa, ya. Saya banyak berdoa pada Tuhan biar Tuhan mencukupi segala kebutuhan saya. Ya, jadi inilah yang Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami pun pernah merasakan, ya, luar biasanya Tuhan dalam hidup kami, sampai istri saya menangis. Ya, menangisnya itu saking luar biasanya ketika saya pernah mengalami sakit. Ya, waktu itu sehabis corona, ya, saya mengalami sakit parah, ya, sampai 7 hari di rumah sakit, saya kena DB. Nah, waktu itu saya itu memang saya punya duit hanya 60.000, itu persembahan dua ibadah, punya duit 60.000. Nah, saya bilang sama istri saya, "Nah, ini gimana? Apa biar saya hamba Tuhan mati di rumah saja ya? Karena saya enggak punya duit." Nah, istri saya bilang, "Enggak apa-apa, nanti kita jual motor, enggak apa-apa. Loh, itu motor untuk pelayanan." Ya, Tuhan berkati motor sama saya itu memang, kalau saya habis ibadah, saya buka baju, saya antar jemaat, Bu. Ya, saya antar jemaat pakai motor, ya, sampai ke rumah. Ya, saya masuk rumah sakit, saya dengan iman bawa uang 60.000, ya, sampai 6 hari. Saya dirawat di rumah sakit, puji Tuhan, teman-teman hamba Tuhan pada datang memberkati, dan ketika saya dihitung habisnya di total berapa, 3 juta. Ya, nah, saya nggak punya BPJS, nggak punya apa, memang saya punyanya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, waktu itu kita dihitung oleh istri saya, ternyata puji Tuhan lebih untuk membayar. Wow. Itu suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan pelihara dalam kehidupan saya. Dan untuk pelayanan kami di desa kami memang sangat desa
ya teman-teman hamba Tuhan sudah banyak yang ke sana. Memang di desa ya mungkin kalau banyak yang ke sana ada yang kapok, ada yang senang. Ya, itu yang menjadi saya itu luar biasa ya. Tapi puji Tuhan ya, saya tetap semangat melayani di sana biarpun ya apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, itulah yang saya terima dalam kehidupan saya, itu bersama Tuhan. Saya rasakan yang luar biasa. Amin, luar biasa bersama dengan Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Menarik sekali seperti yang Bapak sudah ceritakan tadi tentang istri yang bagaimana istri mau melayani Tuhan. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan ya Pak ya. Betul. Meyakinkan imannya kembali untuk mendampingi suami bersama-sama untuk melayani Tuhan. Luar biasa, apalagi kerinduan suami pasti istri juga mensupport pelayanannya ya Pak ya. Luar biasa kalau kita dengar kesaksiannya, Tuhan menolong setiap kehidupan Bapak Pendeta Thomas. Wow, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Seperti ada lagu yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Yang sering kita nyanyikan. Haleluya. Iya, itu lagu itu sangat merema buat kita semua ya. Karena kita mendeklar bahwa kita punya Tuhan yang besar. Wow, luar biasa. Kalau sekarang Pak jemaatnya sekarang ada berapa kakak? Sekarang jemaat itu 6 kakak. Kalau jumlahnya itu kalau berangkat semua itu 15 orang, tapi tetap saya layani 1 minggu 2 kali. Ya, hari Minggu dan hari Kamis. Mereka puji Tuhan ya setia pada berangkat, dan puji Tuhan ya itulah keindahan dalam pelayanan. Kegiatan di gereja apa aja? Kalau kegiatan di gereja ya kami sedang melatih anak-anak muda. Ya kami punya anak muda yang memang gitulah Bu, kalau anak muda sudah saya latih, sekolah selesai main musik pergi. Jadi saya masih menghandle sendiri, ya main musik, ya khotbah, ya itu yang saya lagi pergumulkan, yaitu lagi melatih anak kecil untuk main musik, untuk membantu pelayanan kami. Luar biasa ya talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Pendeta Thomas. Udah bisa WL, yang WL sendiri, khotbah sendiri gitu ya. Tapi yang mendengarkan bukan sendiri ya Pak ya? Bukan sendiri. Ada beberapa jemaat Tuhan yang setia saat ini ya. Oma-oma, anak muda pasti. Walaupun mereka anak muda yang pasti nantinya akan pergi, tapi pasti Tuhan akan ganti ya Pak ya. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lagi untuk datang kepada Tuhan. Nah, di dalam pelayanan Bapak Pendeta, apa visi dan misi Bapak Pendeta? Kalau visi dan misi saya dalam pelayanan untuk saat ini, memang saya rindu ya untuk anak-anak Tuhan tetap setia sampai dipanggil Tuhan, bersama Tuhan tetap setia. Itulah kerinduan saya, supaya saya melayani itu tidak ada rasa sama Tuhan itu malu gitu. Jadi setia sampai mati. Saya sering di gereja itu nyanyikan setia sampai mati. Dan yang kedua, saya lagi punya kerinduan kalau gereja kami ya atapnya itu memang pakai bambu Bu. Ya, tempat kami itu belum pakai kayu, pakai bambu. Lah saat ini bambunya memang sudah mulai rapuh. Ya memang saya lagi berdoa bersama jemaat untuk bisa mengganti dengan baja ringan, itu doa saya. Tapi ya sudah sekian tahun Tuhan belum kabulkan. Tapi saya percaya sih suatu saat Tuhan pasti memberkati. Dan yang kedua, kemarin itu tetangga gereja ya, nebang pohon dan ngena genteng kami, ya, genteng kami hancur, rusak. Tapi dia bilang sama saya, katanya, Pak Pendeta saya nggak mau ganti. Lah ini tantangan bagi saya, enggak apa-apa. Karena saya ingin jadi berkat. Ya enggak apa-apa lah, nanti saya betulin sendiri, enggak masalah. Nah itu ya di desa kami yang saya puji Tuhan sampai saat ini, ya saya bisa membantu apa yang ada di dalam pelayanan kami di situ. Bukan hanya saya melayani orang dunia anak Tuhan saja, tapi misi saya ingin melayani juga orang luar. Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan memang saya siapkan, ada seperti di gereja kursi roda, dan juga saya pernah memberkati kerenda mayat itu saya kasih ke warga. Jadi puji Tuhan ya warga ada respon untuk kami pelayanan di sana. Dan yang minta bantu doa kepada para pemirsa, ya biar Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam pelayanan kami. Ya biarpun kami melayani oma-oma, opa-opa, ya biar saya masih muda, baru 50 tahun, tetapi Tuhan tetap memberi semangat
dalam kehidupan pelayanan. Amin, amin. Masih muda, Pak. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, di dalam pelayanan Bapak Pendeta ini ada nggak kendala yang pernah terjadi? Apalagi kan ini di pedesaan gitu ya. Ada nggak kendala yang terjadi di gereja Bapak? Yang saya alami, kalau dulunya waktu saya belum menjadi gembala di situ tuh pernah, Bu. Ya, pernah saya ada kendala, tapi puji Tuhan ya ketika saya melayani di situ, ya puji Tuhan tidak ada kendala. Ya, jadi ya baiklah ya. Yang kendala yang menjadi kendala yang berat itu malah yang dari dalam dulu itu, yaitu istri kami ya, yang tidak mau ikut melayani Tuhan, yang tidak mau menjadi istri seorang hamba Tuhan. Tetapi saya terus ya minta pertolongan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, puji Tuhan sampai saat ini masih setia dalam pelayanan. Dan saya harap sampai selama-lamanya Tuhan panggil. Amin, amin. Itu pergumulan. Ya, biasanya berat. Kalau kendala yang di dalam itu yang lebih berat, Bu, itu betul. Tapi hubungan gereja dengan masyarakat, lingkungan baik ya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Luar biasa. Karena kan kita sebagai hamba Tuhan bukan hanya menjadi teladan buat gereja kita saja ya, tapi kita bagaimana kita bisa menjadi berkat buat lingkungan sekitar dan nggak mungkin kan kita tidak bertetangga, tapi kita harus menjadi contoh ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, sekali lagi nih Pak, di dalam pelayanan kita kan pasti ada mujizat Tuhan yang terjadi nih. Boleh nih diceritakan ke kita mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan gereja Bapak? Yang saya alami mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saya. Waktu itu orang tua saya itu memang dari kakak saya melayani di situ, mertua saya itu nggak beribadah di tempat kami. Ya, jadi nggak beribadah di tempat kami, nggak tahu saya masalah apa, dia pergi ke gereja lain. Nah, begitu saya masuk dalam pelayanan, saya berdoa bergumul, ya satu keluarga, orang tua kami, mertua kami, puji Tuhan, sekarang sudah kembali lagi bersama-sama kami. Saling melayani, saling membantu, saling menyupport. Itu orang tua kami, ya itu orang tua dari istri kami. Wow, luar biasa. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umatnya yang bergantung harap kepadanya ya Pak. Amin, ya. Wow, luar biasa. Nih Pak, boleh nih dikasih penguatan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kasih semangat buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia supaya bagaimana untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Silakan Pak. Ya, bagi rekan-rekan kami hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan kita, memang kalau pelayanan kita tidak menuruti jalan kita sendiri, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Apapun masalah persoalan memang saya alami itu benar-benar terjadi dalam hidup saya, tapi Tuhan beri pertolongan dalam hidup saya. Terutama kendala dari istri ya yang membuat saya melayani itu kadang tidak semangat, tetapi puji Tuhan untuk saat ini Tuhan memberikan luar biasa ya, dia semangat untuk dalam pelayanan dalam pengembalaan kami di Desa Petir. Biarpun kami melayani di desa yang sangat terpencil ya, di desa kami hanya orang Kristen, memang hanya di situ tempat saya. Wah, luar biasa. Secara manusia sangat terpencil tapi sangat dikasihi tapi Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Dan kita percaya apa yang menjadi kerinduan Bapak Thomas Irun, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta dan akan memberikan tempat yang terbaik dan dalam pembangunan gerejanya. Tuhan akan mengirimkan dana, haleluya. Tuhan akan mengirimkan para donatur. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Pak buat hari ini, buat kita sudah diberkati dengan kesaksian Bapak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, Tuhan Yesus memberkati gereja dan keluarga Bapak Pendeta. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kita tadi sudah diberkati oleh hambanya, bagaimana dia sharing tentang mujizat Tuhan yang terjadi. Dan di dalam pelayanan kita, ketika kita mendengar kesaksian demi kesaksian, kita kembali dikuatkan. Dan kita selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, luar biasa. Dan bagi sahabat Living for Christ Indonesia yang rindu untuk memberkati Bapak Pendeta yang sudah bersaksi pada hari ini,
kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di program kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, only for you, only for you.